Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ayah, bunda, dan ananda sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran IPA. Namun sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar, marilah kita buka dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ayah, bunda, dan ananda sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan memasuki bab kedua tentang klasifikasi makhluk hidup dan benda tak hidup. Berdasarkan judulnya, maka judulnya ini dapat kita bagi menjadi 3 bagian pokok. Bagian yang pertama adalah tentang klasifikasi, bagian yang kedua tentang makhluk hidup, dan bagian ketiga tentang benda tidak hidup. Nanti kita akan coba bahas satu persatu. Kita mulai bagian yang pertama, yaitu tentang klasifikasi. Apa sih yang dimaksud dengan klasifikasi? Ya, klasifikasi adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri tertentu. Ya, jadi misalnya ada makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri yang sama, itu dapat kita kelompokkan dalam satu kelompok. Contoh, ada 5 orang memiliki karakteristik rambut yang berbeda. 3 orang memiliki rambut hitam, 2 orang memiliki rambut pirang. Maka 3 orang ini tadi yang memiliki rambut hitam, dia merupakan satu kelompok, yaitu kelompok murid atau orang dengan rambut hitam, sedangkan 2 orang yang tadi adalah kelompok orang dengan rambut pirang. Nah, kemudian klasifikasi ini dapat kita bagi menjadi 3. Apa saja? Yang pertama itu adalah klasifikasi alami. Klasifikasi alami ini adalah klasifikasi yang sudah diturunkan dari alam. Contoh, coba kita amati bentuk sapi dan bentuk kerbau. Ingat-ingat lagi bentuknya seperti apa? Sapi dan kerbau memiliki bentuk yang relatif hampir sama, maka ini bisa dikategorikan dalam satu kelompok. Ya. Kemudian yang kedua, klasifikasi buatan atau artifisial. Kalau klasifikasi buatan atau artifisial, ini pembentukan klasifikasi sesuai dengan kebutuhan. Contohnya seperti ini. Ananda ingin mengelompokkan alat tulis, ya. Alat tulis, ada spidol, ada pena, ada pensil, ada penghapus. Nah, kemudian Ananda pengen mengelompokkannya. Jadi, yang pena dengan yang pena, yang pensil dengan yang pensil, spidol dengan spidol, penghapus dengan penghapus. Itu klasifikasi buatan. Tapi kalau seandainya Ananda pengen membuat klasifikasi, saya ingin membuat ada 1 spidol, 1 pena, 1 pensil, 1 penghapus, itu juga boleh. Karena klasifikasi buatan dibuat sesuai dengan kebutuhan seseorang. Paham sampai di sini? Oke, lanjut yang ketiga, yaitu klasifikasi filogenetik. Nah, kalau klasifikasi filogenetik ini harus menggunakan ilmu sains yang tinggi. Kenapa? Karena untuk mengelompokkan klasifikasi filogenetik ini, maka makhluk hidup tersebut harus diamati dari bentuk luarnya, ya, atau morfologi, kemudian dilihat juga dari bentuk organ dalamnya atau anatomi, kemudian dilihat juga dari bentuk selnya, kemudian dilihat juga dari silsilah keturunannya dan lain-lain sebagainya, ya. Jadi kalau klasifikasi filogenetik ini jauh lebih detail. Kemudian manfaat dari mempelajari klasifikasi, ya. Yang pertama adalah mudah mengenali makhluk hidup, ya. MH ini adalah singkatan dari makhluk hidup, ya. Kemudian mudah mempelajari makhluk hidup, dan yang ketiga adalah mengetahui hubungan kekerabatan. Contoh, jika kita mengetahui hubungan antara makhluk hidup A dengan B, ternyata secara filogenetik atau secara dari jumlah sel, bentuk, fisiologi, ya, atau cara kerja tubuh, ternyata dia memiliki kemiripan. Maka kemungkinan makhluk hidup A dan B merupakan makhluk hidup yang memiliki kekerabatan yang dekat. Oke. Nah, itu materi bagian pertama tentang klasifikasi. Nah, Ananda bisa buka di halaman 58 sampai dengan 60. Oke, sampai di sini bisa dipahami, ya. Oke, selanjutnya kita mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ciri-ciri makhluk hidup ini kalau di buku itu ada di halaman
45. Ya, sebentar. Di sini ya. Di sini ciri-ciri malam. Halaman 45. Nah, Ananda bisa buka materinya di halaman 45. Oke. Lanjut. Apa saja sih ciri-ciri dari makhluk hidup? Nah, untuk mempelajari ciri-ciri makhluk hidup sebenarnya Ananda tidak perlu harus menghafalnya. Ananda cukup mengamati diri Ananda sendiri atau mengamati makhluk hidup sekitar. Yang pertama adalah ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak. Nah, coba kita lihat, coba kita gerakan tangan kita, gerakan kaki kita bisa bergerak, ya itu adalah ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, selanjutnya bergerak ini dapat kita bagi menjadi dua. Pertama adalah bergerak aktif. Kalau bergerak aktif ini terjadi pada hewan, ya termasuk manusia di dalamnya. Kemudian ya kucing, ya kemudian apa lagi? Burung, nah dia bergerak secara aktif. Kemudian ada juga bergerak secara pasif. Ya, dia bergerak tapi seolah-olah tak kelihatan. Contohnya apa? Contohnya adalah tumbuhan. Cara mudahnya apa ya? Pernah tahu tanaman labu siam atau tanaman jipang? Ya, kalau kita lihat ada tanamannya dari bawah, kemudian tanamannya bergerak ke atas. Oke ya, itu untuk bergerak. Kemudian yang kedua, makan dan minum. Ananda sekalian, ciri-ciri makhluk kedua ini makan dan minum. Mudah yang ngamatinya ya. Kita butuh makan setiap hari, kita juga butuh minum setiap hari. Kenapa demikian? Karena minum ini kita gunakan untuk proses kimia di dalam tubuh. Sedangkan makanan ini merupakan proses untuk menghasilkan energi. Oke, ini untuk bagian yang kedua. Mudah ya, ada bergerak, ada makan dan minum. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang ketiga. Oke, bagian yang ketiga ini adalah iritabilitas atau peka terhadap rangsangan. Ya, contohnya apa? Contohnya mudah saja. Ketika Ananda mungkin dipukul atau dicubit oleh orang tua atau mungkin oleh gurunya karena sesuatu kesalahan, pasti Ananda akan merespon. Ya, mulai berteriak ataupun mulai menepis tangan yang akan mencubit Ananda. Nah, itu adalah peka terhadap rangsangan. Terus contoh lainnya apa? Contoh lainnya mudah. Ananda tahu putri malu? Nah, tahu ya putri malu ya. Ketika putri malu itu dipegang, tiba-tiba nanti daunnya akan menutup. Itu merupakan contoh dari iritabilitas atau peka terhadap rangsangan. Ya, satu di sini ya. Putri malu. Contohnya. Kemudian ciri-ciri yang keempat itu adalah bernapas atau respirasi. Ya, nanti bernapas ini berfungsi untuk menghasilkan energi. Dia ada hubungannya dengan makan tadi. Oke, lanjut yang kelima, tumbuh dan berkembang. Nah, di sini Ananda berkembang itu adalah proses menuju kedewasaan. Contohnya apa? Contohnya adalah tumbuhan yang sudah mulai berbunga. Kalau tumbuhan sudah mulai berbunga, artinya tumbuhan tersebut sudah mulai dewasa. Atau ada manusia yang sudah siap untuk menikah. Kurang lebih seperti itu gambarannya ya. Jadi orang tersebut sudah siap, sudah menuju ke dewasa. Sedangkan kalau tumbuh ini adalah bertambahnya jumlah atau ukuran sel. Contohnya apa Ananda? Contohnya Ananda ketika mungkin lahir beratnya cuma 2,5 kilo. Tapi sekarang beratnya sudah 40 kilo. Berarti Ananda sudah mengalami proses tumbuh. Selanjutnya, yang keenam, ini adalah ekskresi. Apa itu ekskresi? Ekskresi ini adalah mengeluarkan zat sisa.
Nah, contoh dari mengeluarkan zat sisa apa? Banyak ya. Contohnya adalah ketika kita kencing, ataupun ketika kita berolahraga, ataupun kita terkena panas cahaya matahari kemudian kita berkeringat. Itu merupakan contoh dari ekskresi. Nah, untuk keterangan lebih lengkapnya Ananda bisa baca di buku. Kemudian yang ketujuh ini ada berkembang biak. Tujuan dari berkembang biak ini adalah untuk mencegah makhluk hidup dari kepunahan. Jadi bagaimana makhluk hidup tersebut bisa melestarikan spesiesnya? Oke ya. Kemudian yang kedelapan atau yang terakhir ini adalah beradaptasi. Apa itu adaptasi? Adaptasi ini adalah proses penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya. Proses penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungan. Ini adalah adaptasi. Terus bagaimana jika ada makhluk hidup yang tidak bisa beradaptasi, Tat? Kalau ada makhluk hidup yang tidak beradaptasi, maka makhluk hidup tersebut akan mati. Ya, kalau misalnya jenis makhluk hidup tersebut, misalnya jenis makhluk hidupnya adalah makhluk hidup ayam, misalnya ya ayamnya tidak bisa beradaptasi di suatu tempat, maka lama kelamaan ayamnya akan mati dan lama kelamaan lagi ayamnya akan punah. Oke, sampai di ciri-ciri makhluk hidup semuanya paham ya? Oke, paham. Selanjutnya kita masuk ke yang keempat, yaitu ciri-ciri benda tak hidup. Nah, ini mudah Ananda. Ciri-ciri benda tak hidup itu yang pertama tidak bisa bergerak ya. Contohnya kursi. Kursi kalau tidak kita gerak-gerakkan dia akan diam di tempat saja. Oke. Yang kedua, tidak mengadakan metabolisme. Apa metabolisme? Metabolisme ini adalah reaksi kimia di dalam tubuh. Yang ketiga, tidak bisa bereproduksi. Kalau kursinya cuma satu, ya satu, tidak bisa jadi dua. Kemudian yang keempat adalah tidak menanggapi rangsangan. Contoh, kalau kita lagi marah kemudian tiba-tiba kita memukul meja, mejanya tidak akan membalas kita. Ya, itu adalah contoh ciri-ciri benda yang tidak hidup. Oke, di ciri-ciri makhluk hidup dan ciri benda tidak hidup semuanya paham ya, mudah untuk dipelajari, mudah untuk dipahami dan mudah pula untuk dihafal. Nah, selanjutnya Ananda, kita akan mempelajari materi selanjutnya yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, kalau yang tadi adalah klasifikasi, yang selanjutnya yang akan kita pelajari adalah klasifikasi makhluk hidup. Nah, klasifikasi makhluk hidup ini Ananda bisa pelajari juga di halaman 59. Klasifikasi makhluk hidup bisa kita kenal juga dengan istilahnya taksonomi. Nah, kemudian dalam taksonomi ini dia memiliki takson-takson atau memiliki urutan-urutan tertentu. Apa saja urutannya? Urutannya kita mulai dari kingdom atau kerajaan, filum atau divisi. Kalau filum digunakan untuk klasifikasi hewan, kalau divisi sering digunakan untuk klasifikasi tumbuhan, kelas atau klasis, bangsa atau ordo, famili atau suku, marga atau genus, dan yang terakhir spesies atau jenis. Nah, untuk Ananda pahami bahwasannya pengelompokan makhluk hidup ini jika kita tarik urutan dari atas ke bawah, maka dia akan menjadi lebih spesifik. Ya. Kemudian kalau seandainya kita tarik urutan dari bawah ke atas, maka dia akan menjadi lebih umum. Contoh, spesiesnya apa? Spesiesnya kucing. Kerajaannya apa? Kerajaannya adalah kerajaan hewan atau kingdom animalia. Itu contohnya ya. Contohnya juga Ananda dapat amati di halaman 60. Oke, selanjutnya Ananda penamaan ilmiah atau binomial nomenklatur, sistem tata nama ganda. Ini digunakan untuk nama-nama makhluk hidup, ya, digunakan untuk klasifikasi makhluk hidup. Nah, penamaan ilmiah ini dicetuskan oleh Carolus Linnaeus, ya, dengan beberapa catatan. Contoh, terdiri dari dua kata.
Yang kemudian yang kedua, kata pertama adalah marga atau genus dan kata kedua adalah keterangan spesies. Oke. Yang ketiga, nama ilmiah dicetak miring atau di garis bawah. Contoh ya, contoh kita pakai nama ilmiah padi. Sini, padi. Padi itu nama latinnya adalah Oryza sativa. Oke ya, Oryza sativa. Oh iya, Oryza. Oryza sativa. Nah, di sini sudah ada dua. Ya, ini nama ilmiah padi. Dia terdiri dari dua kata. Kata pertama ini merupakan marga. Kata kedua ini merupakan keterangan spesies. Oke ya, nama ilmiah dicetak miring atau di garis bawah. Nah, bagi Ananda yang menuliskan nama ilmiah dengan tangan, ya tulis tangan, maka diwajibkan memberikan garis bawah. Seperti ini ya. Oke. Sedangkan yang cetak miring biasa kita gunakan untuk penulisan nama ilmiah jika kita menulisnya di komputer ataupun di laptop. Jadi beda. Kemudian ada tambahan lagi Ananda ya, yang nomor D, yang D. Yang D sini ya. Huruf pertama pada kata pertama ya, yaitu pada kelompok marga ya, harus huruf besar. Huruf besar. Oke, ini adalah sekilas tentang penamaan ilmiah. Selanjutnya Ananda, pada pertemuan selanjutnya atau pada video selanjutnya nanti Ustadz akan menjelaskan tentang kingdom yang akan kita pelajari ya. Setidaknya ada 5 kingdom yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah kingdom Monera, kemudian yang kedua ada kingdom Protista, yang ketiga ada kingdom Fungi, yang keempat ada kingdom Plantae, dan yang kelima adalah kingdom Animalia. Nanti kita bertahap belajarnya satu demi satu. Jikalaupun nanti ada sesuatu yang mungkin kurang jelas, kurang paham, bisa hubungi Ustadz. Kemudian jangan lupa untuk mengerjakan soal yang ada di halaman 74 ya, latihan ulangan bab 2. Nah, nanti hasil latihan ini akan Ustadz gunakan untuk menambah nilai kalian. Baik, mungkin cukup dulu videonya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jika Ananda masih ada yang kurang paham, silahkan tanya ke Ustadz. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.